إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sedikit kesempatannya kepada kita, sedikit waktunya kepada kita, yang dimana pada hari ini tidak semua kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Maka bersyukurlah bagi kita yang senantiasa hadir, yang senantiasa siap dalam melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengorbankan dirinya, anak istrinya beserta para sahabatnya demi tegaknya agama Islam yang mulia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, terlebih dahulu khatib menyampaikan wasiat, terlebih untuk diri khatib pribadi, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahallaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah?" Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seandainya aku hanya melakukan salat wajib, aku hanya melakukan puasa dan menghalalkan apa yang engkau halalkan dan mengharamkan apa yang engkau haramkan,
dan aku tidak menambah sedikit pun ibadah lebih dari itu, apakah aku masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau masuk surga." Hadis ini menunjukkan bahwasannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk membuat kita masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada jemaah yang berbahagia ini, insyaallah khatib akan membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, bahwasannya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan, katakanlah aku dalam agama Islam ini satu perkataan saja, la as'aluhu anhu ghairaka, yang tidak aku tanyakan lagi selain engkau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah wahai Sufyan, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan kemuliaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kepada kita bahwasannya syarat menjadi mukmin sejati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 aspek. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Kemudian dijelaskan oleh para ulama makna iman yang sesungguhnya adalah al-qaulu bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian al-i'tiqadu bil qalb, kemudian meyakini dengan hati kita. Wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Inilah makna iman yang sesungguhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadisnya ini agar senantiasa dia mengucapkan dengan lisannya, "Qul," katakanlah bahwa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amantu billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inilah syarat menjadi mukmin sejati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita mengucapkan dengan lisan kita tanpa kita meyakini dengan hati dan anggota tubuh kita, maka ini belum dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah beristiqomah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Beristiqomalah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengerjakan salat, maka kewajiban kita adalah beristiqamah menjalankan salat.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah. Kewajiban kita untuk beristiqomah dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, maka kewajiban kita adalah beristiqomah dalam melaksanakan puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'annya keutamaan istiqomah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahwasannya orang-orang yang senantiasa berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut untuk mengamalkan agama Islam ini. Janganlah kalian takut mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian bersedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Maka para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imana 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lurus iman seseorang, tidak baik iman seseorang sampai hatinya lurus, sampai hatinya baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Dan tidak baik hati seseorang, tidak lurus hati seseorang sampai lisannya menjadi baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita masih memberikan gangguan terhadap orang lain, menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, maka ketahuilah iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum sempurna. Iman kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala belum lengkap. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaiki lisan kita, memperbaiki hati kita, agar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna dan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun faidah dari hadis yang kita sebutkan, bahwasannya al-amalu bil qalil ad-daim khairun min katsirin yang qati', bahwasannya beramal dengan yang sedikit tapi rutin lebih baik dari beramal yang banyak tapi terputus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya perbuatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rutin, walaupun itu sedikit. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh orang yang bersedekah, sedikit dia bersedekah tapi rutin, itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dia bersedekah banyak namun terputus. Salah satu contoh yang lain, misalkan dia berdiri untuk melaksanakan sholat malam,
Tiap hari dia rutin melaksanakan 2 rakaat setiap malam ditambah witirnya. Lebih baik daripada dia melaksanakan 13 rakaat ke atas. Tapi dia mengerjakannya cuma 1 waktu dan terputus. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab didatangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam hati kita. Yang pertama adalah memperbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hati kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya yang mulia ini. Sebab jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syahrin Ibni Khawshab. Syahrin Ibni Khawshab ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang hidup di masa sahabat yang tidak pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ma kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indaki?" Apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sampingmu? Apa yang selalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Salamah menjawab, kana aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini yang selalu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia di hadapan Allah, yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau masih saja meminta agar ditetapkan hatinya di atas agama Allah. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Kita hamba yang penuh dengan dosa di hadapan Allah. Kita hamba yang penuh dengan lalai di hadapan Allah. Namun kita jarang meminta agar ditetapkan hati ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hatimu di atas agamanya ya Rasulullah, sedangkan engkau manusia yang sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa adamiyun illa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah. Tidak dinamakan anak Adam, tidak dinamakan manusia kecuali hatinya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membolak-balikan hati kita. Allah yang senantiasa memberikan kita petunjuk. Maka sewajibnya bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini selalu tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sebab didatangkannya keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'an. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Al-Qur'an ini tidak langsung diturunkan sekaligus?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wa kadzalika linusabbitu fuadak." Karena diturunkannya Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur
untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman, untuk memberikan mereka keistiqomahan di jalan Allah agar mereka dapat mentadaburi dan mempelajari Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.